Kananda, kalau gitu kenapa sosoknya ada di bangunan ini? Jadi kenapa sosok ini masih tetap di bangunan ini? Dia itu mengalami kecelakaan di depan Jalanan depan depan bangunan jalan ini. ya, Betul. depan jalanan ini. Dan dia juga suka menampaki wujudnya di jalanan itu pas ya. Di malam-malam, di jam 12 malam atau jam 1 malam kayak gitu. Jadi dia dengan penampilan ondel-ondelnya dia jalan kayak gitu pas ya. Tapi kenapa Kananda? Kok dia malah jadi seperti mengganggu? Kamu kemana, menunjukin kemana? Hati-hati Kananda, pelan-pelan. Jadi dia kenapa masih ada di sini Pak dan masih suka mengganggu, bukan mengganggu ya, mewujudkan belum masih mewujudkan fisiknya pada saat di jam 12 malam itu dia ingin komunikasi dengan penduduk-penduduk yang dekat sini Pak ya. Seakan-akan dia itu masih hidup sebetulnya. Oh, berarti bukan dengan tujuan menakut-nakuti ya? Betul, Kananda? bukan. Oke. Baik. Kalau gitu mungkin aku langsung to the point Kananda. Ya, Boleh ditanyakan ke sosok ini apakah mengetahui soal adanya sosok Sinyo dan sosok Noni yang disinyalir mengganggu di tempat ini sih? Di tempat ini sendiri Kananda? dia mengetahui Pak ya. Dia mengetahui. Jadi dia bilang sama saya, sosok itu emang suka apa ya, muncul di jalan pas sama kayak dia pas ya. Di saat dia mewujud apa ya, menampakkan wujudnya, tiba-tiba sosok Sinyo sama si Noni itu juga suka apa, mewujudkan menampaki juga gitu. Dia mengetahui juga pas ya. Di mana tempatnya? Iya, di mana emang tempatnya? Dia bilang saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada di sini. Iya, sosoknya. Kayak mungkin terakhir Kananda, apakah benar sosok Sinyo dan sosok Noni adalah penguasa di tempat ini? Mungkin boleh ditanyakan Kananda. Hati-hati ya Kananda. Dia sih hanya menyebutkan bahwa di sini emang ada penguasanya, tapi tidak suka datang ke sini Pas ya. Tapi dia hanya kasih tahu di samping sini, katanya ada sosok kayak kakek. Kamu cepetan sana katanya. Hati-hati Kananda. Namun kami dikejutkan dengan adanya sosok lain yang berada di sebelah bangunan ini. Kami pun segera menuju ke tempat tersebut. Mana sosok kayak kakeknya? Tunggu Kananda. Dia tadi sempat menyebutkan bahwa ada sosok kayak kakek di samping bangunan, di samping tembok yang tadi kita menemukan sosok laki-laki itu, tapi malah tidak ada sosok kakeknya. Malah saya melihat sosok laki-laki dengan Kananda hati-hati. Aduh bahaya Kananda takutnya. Ada belinya atau paku. Hati-hati Kananda. Aduh. dengan dia bisa menjelma Pas ya. Menjelma. Ya menjelma seperti hewan. Hah? Sosok ini. Aduh, saya nggak bisa kesana lagi. Nggak bisa Kananda. Sini. Aduh Kananda. Ini di atas banyak paku takutnya. Awas. Sini. Sini. Dibawa ke sini aja komunikasi baik-baik aja Kananda. Sini. Iya. Jadi sosok laki-laki ini sama dengan pakaian biasa, tapi kenapa saya bisa bilang dia bisa menjelma jadi hewan Pas ya? Dia di kepalanya itu menggunakan mahkota, tapi bukan mahkota, jadi kayak Dililit sesuatu ya? dililit sesuatu dengan ada sisiknya. Sebelumnya Kananda, dia ini siapa Kananda? Dia itu bilang, dia sih mengaku sama saya adalah dia penguasa di bangunan ini. Tapi kalau saya sih nggak yakin ya, karena dengan penampilan dia seperti apa ya, bahasanya tidak mempunyai wibawanya ataupun apa, tapi dia emang mempunyai kemampuan yang bisa menjelma hewan itu Pas ya. Oke, terus sosok ini tuh kenapa bisa ada di bangunan ini Kananda?
Asalnya dari mana memangnya? Jadi asalnya dia itu di sungai dekat bangunan ini Pas ya. Saya nggak tahu ini sungai apa ya, tapi dia ngasih komunikasi ke saya bahwa saya itu asalnya itu di sungai katanya. Dari sungai. Oke, terus kenapa sosok ini tuh memilih tempat ini kan Anda yang untuk dia tempati? Ya, dia memilih tempat ini hanya untuk menjaga aja Pas ya. Menjaga tempat ini supaya tidak disalahgunakan. Jadi emang yang saya tangkap ya, Hah? sempat ada suatu kejadian di bangunan ini Pas ya, yang dimana bangunan ini kayak ada yang ditanam Pas ya. Ada yang ditanam? Iya. Saya nggak tahu ya. Dia sih menyampaikan ke saya bahwa ada sesuatu yang ditanam di bangunan ini yang menyebabkan hawa ini menjadi panas. Nah, sosok inilah langsung menjaga tempat ini Pas ya. Oke, sebentar. Berarti secara tidak langsung sosok ini adalah sosok yang baik dong kan Anda? Sosok yang baik. Nah, sosok yang baik tapi kalau untuk mempunyai wibawa tidak. Dan dia sempat bilang sama saya bahwa dia itu diutus juga. Diutus? Diutus juga sama yang sempat menjadikan petilasan di dekat sini Pas ya. Mungkin baik lagi ke misi kita kan Anda. Iya. Lalu apakah sosok ini mengetahui juga soal kedua sosok yang memang kita cari, yaitu sosok Sinyo dan sosok Noni yang kerap mengganggu warga sekitar? Dia bilang, saya tidak tahu menahu soal hal itu. Tidak tahu menahu soal hal itu. Jadi dia di sini hanya dikhususkan untuk menjaga bangunan ini aja Pas ya. Supaya selebihnya itu tidak ada hawa-hawa, mungkin ya, tidak ada hawa-hawa yang negatif di bangunan ini. Atau mungkin bahkan disalahgunakan ya Betul, Kananda betul tempat banget, ini. betul banget. Oke, ya udah Kananda kalau gitu, mari kita Di mana? lanjutkan. Di mana? Hah? Dia bilang ada sesuatu yang ditanam di sana. Sesuatu yang ditanam itu di sebelah sana. Ah. Oh, Ya, makasih. oke. Balik. Terima kasih. Di sebelah sana katanya Pas Sebelah ya. sana ya. Kami pun melanjutkan penelusuran ke sebuah titik yang disinyalir terdapat sesuatu benda yang tertanam. Hati-hati Kananda. Tim juga hati-hati. Hei, Kenapa Kananda? Kananda! Aduh Kananda! hei, Kenapa Kananda? Kananda! Aduh Kananda! hei. Awas, awas, hati-hati baku. Aduh. Hati-hati beling ya di bawahnya Kananda, awas. Hei, sini. Hei. Hei, sini. Hei. Saya melihat sosok monyet. Hah? Sosok monyet dengan bulu yang full putih. Hah? Full putih. Hei, ke bawah ya. Aja komunikasi baik-baik aja ya Ke bawah ya. Kananda. Ke bawah ya. Awas beling. Dia posisinya di sini Hah? dengan bulu yang putih yang sejenis anoman. Hah? Sejenis anoman. Dia bilang, saya datang ke sini sama dengan si laki-laki yang bisa menjelma hewan itu Pas ya. Untuk menjaga tempat ini? Untuk menjaga tempat nih. Dan dia kenapa? Dia apa ya? Udah lama ada di sini Pas ya. Sudah lama ada di sini, tapi tidak ada yang bisa diajak komunikasi dengan dia. Itu kenapa emangnya Kananda? Jadi dia itu ingin mengajak komunikasi manusia, hanya ingin kasih tahu bahwa ada sesuatu yang ditanam di sini yang membuat tempat ini katanya menjadikan valid. Oh. Oke. Nah, dia pun juga diutus. Oleh? Dia tidak mau menyebutkan nama, tapi dia bilang saya diutus sama salah satu petua yang paling dituakan mungkin buat dia ya. Sesepuh yang ada di wilayah sini Pas ya. Oh, untuk menjaga tempat ini Iya. ya. Oke. Dan ini ngasih tahu, ayo dia ambil dicabut supaya tempat ini jadi bisa digunakan kembali kayak gitu. Oke. Kenapa Kananda? Saya sekilas kayak ngeliat
Sok cewek, Noni. Hah?